belum ada wadah yang benar-benar mempersatukan eksistensi mahasiswa Sulawesi Barat ini bersatu. Tidak ada, karena di sisi lain di setiap kelompok itu, di setiap wilayah itu masih mementingkan kepentingannya masing-masing. Di Sulawesi Barat, orang tua kita itu diajarkan bagaimana kemudian kita merawat persaudaraan di perantauan. Ketika mata hitam dan mata putih itu terpisah, maka persaudaraan kita akan hilang. Sekarang pemerintah tidak melihat ataupun memerhatikan mahasiswa di Jakarta khususnya ataupun di Jabodetabek. Jadi saya ingin melihat ataupun diskusi sama Kanda Rahmat mengenai persoalan mahasiswa Jabodetabek. Jadi saya persilakan kepada Kanda Rahmat untuk melihat bagaimana sih Kanda Rahmat ini melihat eksistensi mahasiswa Sulbar di Jabodetabek. Begini, ideal. Jadi terkait dengan mahasiswa Sulbar di Jabodetabek, sebenarnya terhitung sangat banyak, namun tidak mampu terakomodir dengan baik. Contohnya saja ketika mahasiswa yang ada di Jabodetabek itu mulai di database-nya itu tidak mampu dilakukan dengan baik, ya kan. Kemudian terdapat banyak kampus di Jakarta, Jabodetabek, dan di situ terdapat juga mahasiswa Sulbar, tetapi tidak terdata, tidak terdeteksi, gitu kan. Seperti kampus-kampus swasta, kampus negeri di situ kan. Kemudian bagaimana mengakomodir mahasiswa yang aktif organisasi dengan mahasiswa yang tidak aktif organisasi, karena kebanyakan mahasiswa yang tidak aktif organisasi ini itu tidak mampu dideteksi oleh pemerintah daerah, pemerintah Sulbar khususnya, gitu kan. Nah, dan ini berdampak pada penyaluran beasiswa apabila ada dari Sulbar, gitu kan. Dan sejauh ini yang saya lihat itu hanya sedikit yang mendapatkan beasiswa itu, padahal mahasiswa Sulbar yang ada di Jabodetabek itu kan lumayan banyak, sampai ratusan, gitu kan, bahkan mungkin ribuan, tapi tidak terdeteksi, gitu kan. Kanda, untuk bisa terdeteksi mahasiswa di Jabodetabek ini, dengan cara apa yang harus dilakukan mahasiswa agar mahasiswa Jabodetabek itu mendapatkan beasiswa yang kuliah di Jabodetabek? Nah, ini kan persoalan komunikasi saja sebenarnya, persoalan komunikasi. Kenapa? Komunikasi itu penting. Biasa saja ketika mahasiswa di Jabodetabek itu sebenarnya banyak yang aktivis, cuman dukungan secara langsung itu tidak, ya kan. Seorang ketua atau kepala itu ketika dia ingin menginstruksikan pada bawahan atau apa segala macam, dia itu kan sudah menyediakan struktur, sudah menyediakan sistem, tinggal dikasih, gitu kan. Nah, persoalannya kemudian, kalau pandangan saya di pemerintah Sulbar ini, dia menyuruh mahasiswa untuk membuat sistem, diserahkan kepada mahasiswa untuk menyaring mahasiswa Sulbar di Jabodetabek. Nah, itu bermasalah di situ, karena bagaimanapun aktivisnya seorang mahasiswa yang ada di Jabodetabek, jika tidak ada dukungan penuh dari pemerintah Sulbar, itu juga akan sulit untuk dilakukan, karena fokus mahasiswa itu ada yang wajibnya adalah belajar di kampus, gitu kan. Sedangkan kalau persoalan itu ketika harus membuat sistem, membuat kinerja untuk merangkul semua mahasiswa Sulbar di Jabodetabek itu agak sulit, gitu kan. Nah, di sisi lain terdapat sikap ananiah juga dari mahasiswanya itu. Kalau istilah nasionalisme itu dia menganut nasionalisme parsial atau nasionalisme sebagian, atau kesukuan juga masih memanfaatkan hal semacam itu. Ya, istilahnya nasionalisme parsial lah, kayak gitu. Iya. Jadi itu adalah sebuah penyakit ananiah. Jadi untuk menuntaskan anania anania dalam mahasiswa ataupun dalam jiwa mahasiswa ini kan, mahasiswa yang pergi di Jabodetabek, bagaimana kemudian Provinsi Sulawesi Barat itu tercerahkan ke depannya bagaimana? Sekarang mahasiswa yang kuliah di Jabodetabek yang saya lihat juga, itu ada beberapa mahasiswa yang hanya mementingkan pribadinya. Nah, jadi untuk mempersoalkan itu bagaimana, Kanda Rahmat? Ya, benar sekali. Jadi kita kembali kepada sikap ananiah tadi itu kan. Sikap ananiah itu adalah sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri, itu kan. Sedangkan Sulbar ini termasuk provinsi yang muda. Tapi kita terlepas dari persoalan semua itu, kita melihat bahwa Sulawesi Barat ini akan menjadi penyangga ibu kota nanti IKN di Kalimantan. Itu kan berhadapan, ya kan, sangat berhadapan. Jadi pemerintah pusat menginginkan Sulbar ini menjadi salah satu wilayah penyangga ibu kota negara. Nah, otomatis yang dibutuhkan di Sulawesi Barat adalah SDM yang mumpuni untuk menunjang IKN. Sedangkan kita melihat mahasiswa atau sebagai generasi bangsa, sebagai generasi Sulawesi Barat yang ada di Jabodetabek, ya tentunya di Jabodetabek karena kita sedang
Karena pada saat ini kita sedang ada di Jabodetabek ya. Jika sikap anania atau mementingkan diri sendiri itu masih tetap dipegang, ya tentu saja akan susah untuk mewujudkan sulbar yang malawi atau sulbar yang berkualitas dari segi SDM-nya, ya kan? Apalagi kalau misalnya semua jajaran di pemerintahan, mohon maaf ya, pemerintahan daerah Sulawesi Barat itu juga masih mementingkan apa istilahnya kelompok segala macam, ya kan? Mengabaikan kepentingan rakyat, ya kan? Terus mengambil hak rakyat, ya kan? Ya kan, kewajiban rakyat oke lah membayar pajak, tapi jika haknya itu diambil, misalnya KKN misalnya gitu kan, itu kan akan sulit mewujudkan pemerintahan sulbar yang sehat, susah. Nah kalau misalnya itu diturunkan kepada mahasiswa dengan sikap ananianya, dengan sikap egois, dengan sikap apa mementingkan diri sendiri, itu akan sulit. Ketika mahasiswa itu naik ke pemerintahan, maka sikap yang dipegang oleh pemerintahan itu akan diwariskan oleh ke adik-adiknya, itu kan susah juga kan. Maka diperlukan sebuah terobosan untuk mengubah sikap mahasiswa ini agar tidak mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi untuk mengubah mindset mahasiswa ini bagaimana? Ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama itu adalah memotong generasi itu sebenarnya. Tetapi ini yang sulit, memotong generasi. Karena untuk memotong generasi harus menghilangkan generasi yang di atas itu, ya kan? Bagaimana cara menghilangkan generasi itu yang agak sulit. Karena ketika yang di atas sudah tidak ada, yang di bawah pasti tidak memiliki alasan bahwa wah di atas saya juga demikian. Atasan saya juga melakukan hal yang serupa. Berarti saya wajar-wajar aja untuk melakukan hal demikian. Nah, yang di atas itu harus dipotong, di-cut generasi itu. Berarti ya, harus di-cut generasi itu, iya harus di-cut. Mau tidak mau, karena pasti di bawahnya itu pasti akan mengatakan wah pendahulu saya juga mengatakan hal demikian, pendahulu saya juga melakukan hal demikian, ya kan? Tidak mungkin jika tidak di-cut, ya kan? Berarti tetap seperti itu pergulingan pemerintah ya nanti? Ya akan tetap seperti itu. Tapi kalau untuk memotong nanti harus dipotongnya dari atas ya? Dari atas. Kalau memotong dari bawah maka beberapa generasi itu akan hilang. Tentu ini sangat berbahaya. Jika beberapa generasi di bawahnya itu hilang, maka siapa yang akan memegang nantinya? Kan susah juga. Jadi yang dipotong itu yang di atas, bukan yang di bawah. Yang di bawah ini diarahkan, yang di atas itu yang dihilangkan. Iya, sikapnya. Tadi ada beberapa penjelasan mengenai mahasiswa di Jabodetabek. Ada pertanyaan lagi yang saya ingin pertanyaan kepada Kanda Rahmat. Bagaimana sih sikap yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Barat untuk melihat mahasiswa di Jabodetabek? Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat itu adalah memiliki sikap simpati dan merasakan betul apa sih yang terjadi atau kondisinya bagaimana mahasiswa Sulawesi Barat di Jabodetabek. Karena kebanyakan juga mahasiswa di Sulawesi Barat ini itu berangkat ke Jabodetabek itu tidak terdata oleh pemerintah Sulawesi Barat, ya kan? Kebanyakan mahasiswa Sulawesi Barat itu pergi dengan inisiatif atau dengan jaringan tertentu, ya kan? Jaringan organisasi atau jaringan komunitas atau jaringan kelembagaan pendidikan tersendiri, ya kan? Itu dilakukan secara mandiri. Nah, ketika mahasiswa itu melakukan hal demikian dan berhasil, itu tidak mampu diakomodir atau tidak mampu dikendalikan datanya oleh pemerintah Sulbar, sehingga mahasiswa Sulbar yang ada di Jabodetabek itu tidak terdata seperti yang tadi saya katakan, bahwa database mahasiswa Sulbar di Jabodetabek itu tidak efektif atau saat ini tidak mampu dipegang oleh pemerintah daerah sendiri. Adapun beberapa organisasi yang di Jabodetabek itu juga tidak mampu untuk melakukannya, karena organisasi kedaerahan yang ada di Jabodetabek itu juga banyak, ya kan? Tidak satu masing-masing mengatasnamakan Sulbar atau mewakili Sulbar, tetapi mereka itu banyak. Sebenarnya siapa yang harus mewakili, gitu kan? Tapi saya lihat di mahasiswa di Jabodetabek ini memang banyak organisasi daerah ya. Banyak sekali organisasi daerah. Belum ada wadah yang benar-benar mempersatukan eksistensi mahasiswa Sulawesi Barat ini bersatu. Tidak ada. Karena di sisi lain, di setiap kelompok itu, di setiap wilayah itu masih mementingkan kepentingannya masing-masing. Itu yang susah. Itu yang susah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau memang kita melihat mahasiswa di Jabodetabek ini, memang ada beberapa sebagian mahasiswa itu hanya mementingkan pribadinya, tidak mementingkan kebersamaan. Di Sulawesi Barat, orang tua kita itu diajarkan bagaimana kemudian kita merawat
persaudaraan di perantauan. Saya kutip salah satu perkataan orang tua kita di Mandar itu, ketika di perantauan itu persaudaraan harus dipeluk. Artinya ada salah satu perkataan yaitu ketika mata hitam dan mata putih itu terpisah, maka persaudaraan kita akan hilang. Ya, itu yang harus kita dipegang di perantauan. Bagaimana Kanda Rahmat? Ya benar, itu benar sekali, karena bahkan itu selayaknya untuk dijadikan sebagai budaya kita. Karena itu sudah menjadi nilai dimanapun kita berada, ya kan? Persaudaraan itu harus dijunjung tinggi, gitu kan? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan, qabailun ta'arafu, ya kan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu kan secara umum agar saling mengenal, untuk saling menjaga, meskipun li ta'arafu di situ itu diartikan bermacam-macam, ada yang berdakwah, ada yang saling mengenal dan lain-lain, gitu kan. Itu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Itu tentang bagaimana persaudaraan itu tetap dijaga bahkan di tempat yang jauh. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman, bahwa persoalan mahasiswa Sulawesi Barat yang kuliah di Jabodetabek itu masih banyak yang harus diselesaikan. Artinya database sekarang di Jabodetabek itu belum bisa merangkul teman-teman yang lain di Jabodetabek. Jadi solusi yang diberikan untuk Kanda Rahmat ini untuk merangkul teman-teman di Jabodetabek ini bagaimana? Ya, sebelum ke solusi, saya pernah menemui beberapa mahasiswa yang ada di Jabodetabek ini yang benar-benar tidak tahu adanya perkumpulan orang-orang Mandar di Jabodetabek. Benar-benar tidak tahu. Pernah saya menemukan, kamu orang mana? Orang Mandar. Mandar di mana? Mandar di sini, ya kan? Lah, kamu kan mahasiswa, kok tidak pernah gabung? Saya tidak tahu informasinya. Saya tidak pernah tahu. Sejak saat itu, akhirnya saya mengajak, ternyata berkumpulan orang Mandar dan perkumpulan mahasiswa Mandar di Jabodetabek, ya kan. Dan dari saat itu lah mulailah gabung dan segala macam, gitu kan. Nah, terkait dengan solusi untuk menghindari adanya, untuk merangkul mahasiswa Jabodetabek dan menghindari pertikaian di Jabodetabek. Ya, menghindari pertikaian, gitu kan. Itu kita harus menjunjung tinggi budaya kita sebagai suku Mandar yang ada di Sulawesi Barat. Kan kebanyakan ya di Sulawesi Barat ya suku Mandar gitu kan, meskipun ada suku-suku yang kecil, tapi kita ini memiliki visi, sikap Malabi yang harus kita junjung. Itulah budaya kita. Nah, kalau misalnya kita sikap budaya Malabi itu kita tidak satu visi, maka otomatis kita akan kehilangan arah tentunya. Dan siri, ya kan, ini siri budaya Malu ini kita harus junjung juga. Tidak mungkin kan kalau misalnya kita pulang, ya kan, kita pulang ke Mandar, tetapi dengan karakter yang sangat jelek, tidak sesuai dengan budaya Mandar, tidak sesuai dengan nilai-nilai Mandar. Jadi kira-kira begitu teman-teman untuk mereview, menjelaskan mengenai mahasiswa di Jabodetabek ini. Ya, kita bincang sedikit lah, pastinya akan banyak diskusi-diskusi lanjutan gitu terkait dengan orang-orang Mandar dan mahasiswa Mandar di Jabodetabek, ya. Dan semoga sih ini bermanfaat ya, dan banyak respon positif dari teman-teman yang lain gitu. Ataupun pemerintahan ya. Iya, benar. Khususnya pemerintahan ya. Jadi sampai sini teman-teman, untuk lebih lanjutnya nanti kita buat lagi video. Jadi saya akhiri dan sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.